Perkenalkan, saya adalah Ruri Desita, guru kelas di SDN Negeri 1 Tritik, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Jember. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka uji kinerja. Saya akan melaksanakan praktik mengajar di lembaga tempat saya mengajar, yaitu di SDN Negeri 1 Tritik, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Saya mengajar kelas 5, tema 5 tentang ekosistem, subtema 3 tentang keseimbangan ekosistem, pembelajaran ke-1, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan alam, dan bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, how are you? I'm fine. Assalamualaikum, how are you? I'm fine. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, how are you? I'm fine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk silent. Silent. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Siapa yang ingin memimpin berdoa? Ya, Mbak Enggar dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sudah siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Bu Ruri lihat sepertinya semua bangku hari ini penuh ya? Ya. Berarti semua kelas 5 hari ini masuk dan siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Kelompok PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Bu Ruri minta tolong, coba kalian cek di kolong meja ada sampah atau tidak. Tidak ada. Bersih semua? Bersih. Kemudian tolong dicek teman sebangkunya, apakah hari ini memakai atribut lengkap? Memakai atribut lengkap merupakan aturan sekolah, jadi harus kalian taati. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran, Bu Ruri ingin mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan untuk kita semua.
Ya, nah Bu Ruri ingin bertanya kepada kalian. Kemarin kita sudah melakukan penelitian di lingkungan sekitar sekolah. Kemarin kita mencari komponen biotik untuk membuat sebuah rantai makanan. Coba kira-kira siapa yang masih ingat apa saja rantai makanan yang terbentuk? Rumput. Dimakan ulas. Rumput dimakan ulat. Dimakan ayam. Ulat dimakan ayam. Ulat mati dan diuraikan oleh jamur. Ulat mati dan diuraikan oleh jamur. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 kelompoknya siapa ya kemarin? Ya Mbak Intan. Rantai makanan apa yang terbentuk? Ya. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan ayam, ayam mati kemudian diuraikan oleh dekomposer atau jamur. Nah, ternyata kemarin setelah kita melakukan pengamatan di lingkungan sekitar ada beberapa rantai makanan yang terbentuk, tidak hanya satu. Jadi di sebuah ekosistem itu ada beberapa rantai makanan yang terbentuk. Nah, kira-kira siapa yang tahu apa ya namanya kumpulan dari rantai makanan itu? Apa? Jaring-jaring makanan. Jadi hari ini kita akan belajar lebih luas. Kalau kemarin kita hanya belajar tentang rantai makanan kecil, sekarang kita lebih luas. Kita akan belajar tentang kumpulan dari rantai makanan atau disebut jaring-jaring makanan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 5 tentang ekosistem, subtema 3 tentang keseimbangan ekosistem, pembelajaran ke-1 muatan pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian yang pertama dapat membedakan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang kedua, kalian dapat menuliskan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar, kemudian mempresentasikannya bersama kelompok. Yang ketiga, kalian dapat mencari arti kosakata baru. Yang keempat, nanti kalian bisa menentukan pokok pikiran dari sebuah paragraf. Dan yang terakhir, nanti setelah kalian menentukan pokok pikiran, kalian mempresentasikannya bersama kelompok. Bu Ruri juga akan memberikan bahan ajar. Di dalam bahan ajar ini berisi rangkuman materi tentang jaring-jaring makanan dan menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan. Sekarang Bu Ruri ada sebuah video pembelajaran tentang jaring-jaring makanan dan mencari pokok pikiran pada sebuah paragraf. Kalian amati video pembelajaran, kemudian bisa ditulis hal-hal yang penting di buku tulis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, ketemu lagi dengan Bu Ruri. Seperti biasa, hari ini kita akan belajar bersama loh. Sudah siapkah kalian? Nah, sebelumnya Bu Ruri ingin mengulang pembelajaran kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang rantai makanan. Siapa kira-kira yang masih ingat apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dimakan antar makhluk hidup. Dalam rantai makanan ada 3 peran penting,
Yang pertama ada produsen, ada konsumen, dan yang terakhir ada dekomposer. Produsen adalah makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Di sini, yang termasuk produsen adalah tumbuhan hijau. Mengapa tumbuhan hijau disebut produsen? Karena tumbuhan hijau mampu menghasilkan makanannya sendiri dengan berfotosintesis. Berikut adalah contoh-contoh produsen. Ada bayam, ada kangkung, ada sawi, ada rumput, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua ada konsumen. Konsumen di sini diisi oleh hewan-hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Konsumen dibagi menjadi 3 lagi loh. Yang pertama ada konsumen primer. Konsumen primer ini diisi oleh hewan-hewan herbivora atau hewan-hewan pemakan tumbuhan. Nah, contohnya ada sapi, ada kambing, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada konsumen sekunder. Di dalam konsumen sekunder ini diisi oleh hewan-hewan karnivora atau hewan-hewan pemakan hewan lain. Namun, di dalam konsumen sekunder ini diisi oleh hewan-hewan yang masih bisa dimangsa oleh hewan lain. Contohnya ada tikus. Yang ketiga ada konsumen tersier atau konsumen puncak. Nah, di dalam konsumen tersier ini diisi oleh hewan-hewan karnivora atau hewan-hewan pemakan hewan lain. Namun, bedanya dengan konsumen sekunder tadi, konsumen tersier ini diisi oleh hewan-hewan yang tidak bisa dimakan oleh hewan lain. Contohnya ada burung raja wali. Yang ketiga ada dekomposer atau pengurai. Nah, dekomposer atau pengurai ini diisi oleh makhluk hidup yang mampu menguraikan bangkai konsumen menjadi zat-zat yang bisa diserap oleh produsen. Contoh dekomposer ada bakteri, ada jamur, dan ada cacing. Nah, tadi kita sudah belajar tentang rantai makanan. Kemarin kalian juga sudah melakukan pengamatan di lingkungan sekitar. Ternyata di sebuah ekosistem itu tidak hanya ada satu rantai makanan, namun ada beberapa rantai makanan. Nah, di bawah ini Bu Ruri sudah ada contoh sebuah rantai makanan di ekosistem sawah. Padi disebut produsen karena padi dapat menghasilkan makanannya sendiri dari fotosintesis. Kemudian padi dimakan oleh ulat. Nah, ulat ini disebut sebagai konsumen primer, yaitu hewan-hewan herbivora. Kemudian ulat dimakan oleh burung. Burung ini memangsa belalang. Berarti burung ini dinamakan sebagai konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2, di mana konsumen sekunder diisi oleh hewan-hewan karnivora namun masih bisa dimangsa oleh hewan lain. Kemudian burung dimakan oleh ular. Berarti ular di sini menduduki sebagai konsumen puncak atau konsumen tersier, di mana ular di sini sudah tidak bisa dimangsa oleh hewan lagi. Ular akan mati, selanjutnya bangkai ular akan diuraikan oleh dekomposer. Nah, zat-zat yang telah diuraikan oleh dekomposer tadi akan diserap lagi oleh tumbuhan hijau atau produsen sebagai bahan untuk proses fotosintesis. Kumpulan dari rantai makanan dinamakan jaring-jaring makanan. Dan jaring makanan adalah proses makan dimakan makhluk hidup namun terjadi tumpang tindih seperti tadi. Satu contoh jaring-jaring makanan adalah rumput. Rumput tidak selalu dimakan oleh belalang,
Namun rumput juga bisa dimakan oleh hewan-hewan seperti kambing, sapi, dan masih banyak lagi. Ini Bruri ada contoh sebuah jaring-jaring makanan. Produsennya ada dua, ada rumput dan ada pohon. Nah, di dalam jaring-jaring makanan ini terdiri dari beberapa rantai makanan. Panah menunjukkan bahwa makhluk hidup itu dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Nah, misalnya saja kita lihat pada gambar jaring-jaring makanan. Pohon itu bisa dimakan oleh ulat dan belalang, tidak hanya ulat saja. Kemudian ulat dan belalang ini bisa dimakan oleh ayam, juga bisa dimakan oleh kata. Ayam dan kata ini bisa dimakan oleh ular. Ular kemudian dimakan oleh elang. Namun, elang bisa juga memakan langsung ayam, tidak harus memakan ular. Pada tumbuhan padi juga bisa dimakan oleh ulat, belalang, dan tikus. Ulat dan belalang dimakan oleh ayam dan kata. Lalu tikus bisa dimakan oleh elang langsung, bisa juga dimakan oleh ular terlebih dahulu. Nah, demikian contoh dari jaring-jaring makanan. Kita tadi belajar tentang jaring-jaring makanan, kita juga akan belajar tentang pokok pikiran. Di dalam sebuah paragraf tentunya ada pokok pikiran. Pokok pikiran adalah topik utama yang dibahas pada sebuah paragraf. Dalam paragraf ini, pokok pikiran berfungsi agar pembaca lebih cepat memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Menurut letak pokok pikiran, paragraf dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada paragraf deduktif, di mana pokok pikiran terletak di kalimat pertama. Yang kedua ada paragraf induktif, di mana pokok pikiran terletak di akhir paragraf. Dan yang terakhir ada paragraf campuran, di mana letak pokok pikiran pada paragraf campuran berada di awal dan akhir paragraf. Menentukan pokok pikiran, kalian dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus membaca seluruh bacaan. Yang kedua, kalian harus membaca tiap-tiap kalimatnya. Yang ketiga, kalian harus menentukan mana kalimat utama dan mana kalimat penjelas. Kemudian yang keempat, kalian harus menuliskan informasi penting yang ada pada sebuah paragraf. Lalu kalian menuliskan inti dari paragraf. Nah, di inti dari paragraf tersebut letak pokok pikiran. Karena tadi kita sudah belajar tentang jaring-jaring makanan dan mencari pokok pikiran, sekarang waktunya kalian berkelompok untuk menyelesaikan permasalahan pada lembar kerja peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan. Ini sudah melihat video pembelajaran ya. Tadi di video ada 3 peran penting dalam rantai makanan. Ada apa saja tadi? Produsen, konsumen, dekomposer. Ini Bu Ruri ada sebuah lagu, di mana lagu ini Bu Ruri buat agar kalian lebih mudah untuk mengingat apa itu jaring-jaring makanan. Mari kita mengingat jaring-jaring makanan dari tingkatan produsen hingga tingkat dekomposer. Produsen tumbuhan hijau, konsumen berupa hewan, dekomposer pengurai. Itu harus kita ingat. Konsumen 1 herbivore,
konsumen 2 karnivora, konsumen 3 karnivora, ataupun omnivora. Lagu ini ada di bahan ajar kalian. Bisa kalian buka, kalian nyanyikan. Setelah kalian nyanyikan, kalian bisa mengetahui jaring-jaring makanan dan tingkat-tingkat peran pada jaring-jaring makanan. Sekarang Bu Ruri ada gambar. Nanti setiap anak mendapat satu gambar ya. Bu Ruri bagi dulu gambarnya. Bu Ruri di sini juga mendapat satu buah gambar. Coba diangkat di atas kepala. Kalian mendapat gambar apa? Mbak Intan mendapat ulat, kemudian Mas Azil mendapat jangkrik. Nah, sekarang coba kalian menganalisis hewan yang ada di gambar yang kalian pegang itu kira-kira termasuk pada konsumen, produsen, atau dekomposer. Nah, nanti kita akan membuat sebuah jaring-jaring makanan dari gambar-gambar yang kalian miliki ya. Bagian kelompok nanti kalian setiap anak mengambil satu undian yang Bu Ruri bawa ya. Diambil satu-satu. Siswa yang mendapat gambar tumbuhan hijau berarti jadi kelompok yang dinamai kelompok produsen. Kemudian siswa yang mendapat gambar hewan yang termasuk konsumen menjadi satu dan diberi nama kelompok konsumen. Sekarang duduk bersama kelompoknya. Semua sudah mendapatkan kelompok ya? Sudah mendapatkan kelompok semua. Nah, Bu Ruri akan memberikan gambar kerja peserta didik atau LKPD. Jadi nanti setiap kelompok akan mendapatkan 2 LKPD. Di dalam LKPD tersebut ada permasalahan yang harus kalian kerjakan, kalian selesaikan bersama dengan kelompok kalian. Diingat-ingat, nanti pengerjaan LKPD Bu Ruri beri waktu 20 menit. 5 menit kita mengerjakan di dalam kelas, 10 menit kita melakukan pengamatan di luar kelas, kemudian menit lagi kita kembali ke dalam kelas untuk menyelesaikan LKPD. Paham ya? Paham. Jika kalian menyelesaikan permasalahan di dalam LKPD bersama kelompok, Bu Ruri akan menilai sikap kalian dan mengamati ketika kalian berkelompok ya. Waktu pengerjaan LKPD dimulai dari sekarang. Ini saya mau bertanya. Ya. Ini jawabannya apa ya, Bu? Apakah hewan-hewan di atas mampu menghasilkan makanannya sendiri untuk dirinya? Apakah ulat, belalang, tikus bisa menghasilkan makanannya sendiri atau tidak? Tidak, berarti ya ditulis tidak. Terima kasih. Sekarang kita keluar kelas terlebih dahulu. Jangan lupa lembar pengamatannya di bawah dan alat tulis. Tiap-tiap kelompok menuliskan komponen-komponen biotik, ada hewan, tumbuhan yang kalian temui di ekosistem sawah.
Paham? Paham. Dimulai dari sekarang. Karena tadi kita sudah melakukan pengamatan di luar kelas, pengamatan di ekosistem sawah. Tadi Mbak Anita melihat ular ya. Kau suka hati semuanya. Kalau kau suka hati semuanya. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Sekarang duduk. Bu Ruri di sini mendapat gambar padi. Padi sebagai tumbuhan hijau, berarti padi memiliki peran sebagai produsen. Bu Ruri tempel dulu di papan. Nah, sekarang Bu Ruri sudah menempel produsen, yaitu tumbuhan padi. Kira-kira gambar hewan yang dipegang siapa yang bisa memakan tumbuhan padi? Boleh maju ke depan, kemudian ditempel di sebelahnya. Ya, siapa lagi yang merasa gambar yang dipegangnya itu adalah hewan yang bisa memakan tumbuhan padi, bisa ditempel? Siapa lagi? Ada lagi? Ketika tadi kalian sudah bersungguh-sungguh mengerjakan LKPD, seharusnya ini mudah. Karena ini akan membentuk sebuah jaring-jaring makanan. Zat-zat dari bangkai kemudian diserap lagi oleh tumbuhan. kita presentasi ke depan. Makanan produsen padi dan jagung. Padi dan jagung dimakan oleh belalang, ular, tikus. Belalang dan ular dimakan oleh burung. Burung dimakan oleh ular, tikus dimakan oleh ular. Ular mati diuraikan oleh jamur. Nah, Kemudian untuk presentasi pokok pikiran. paragraf pertama, ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya
menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Nah, dari bagian kelompok produsen, coba kalian lihat, sudah benar atau tidak? Produsen ada jagung dan padi. Kemudian hewan yang memakan produsen ada belalang, ular, dan tikus. Belalang dan ular dimakan oleh burung. Lalu tikus dan burung dimakan oleh ular. Ular mati kemudian diuraikan oleh jamur. Ada yang ingin beri tanggapan? Saya. Ya. Jawabannya sudah benar. Jawabannya sudah benar ya, sudah tepat ya membuat jaring-jaring makanannya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok produsen. Tumbuhan hijau tadi di LKPD bisa membuat makanannya sendiri dengan berfotosintesis. Kalau konsumen itu bisa menghasilkan makanannya sendiri atau tidak? Tidak ya. Konsumen mendapat makanan dari produsen. Kemudian dekomposer tugasnya yaitu menguraikan. Contoh dekomposer tadi ada apa saja? Jamur, cacing. Jenis paragraf tadi ada 3. Apa saja? Deduktif, induktif, campuran. Sekarang LKPD-nya dikumpulkan ke depan terlebih dahulu. LKPD dikumpulkan ke depan. Untuk menambah pemahaman kalian tentang materi pembelajaran hari ini, Bu Nuri akan memberikan soal evaluasi. Soal evaluasi ini dikerjakan secara mandiri. Sambil kalian mengerjakan soal evaluasi, Bu Nuri akan menilai lembar kerja peserta didik kalian yang telah kalian kumpulkan. Menurut saya sudah selesai. Ya, boleh dikumpulkan yang sudah selesai. Kalian sudah belajar apa saja hari ini? Rantai makanan, jaring-jaring makanan, menentukan pokok pikiran ya. Lalu membedakan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Tadi setelah kalian melihat video, membaca, apa perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Rantai makanan dimakan satu siklus. Ya. Makanan kumpulan rantai makanan yang tumpang tindih. Rantai makanan adalah peristiwa makan dimakan makhluk hidup hanya satu siklus. Jika jaring-jaring makanan adalah rantai makanan yang tumpang tindih, jadi lebih dari satu rantai makanan. Apa yang belum kalian pahami dari kegiatan pembelajaran hari ini? Ya. Saya sulit membedakan konsumen sekunder dan konsumen tersier. Mbak Rasti masih sulit membedakan antara konsumen sekunder dan konsumen tersier. Konsumen sekunder ini diisi oleh hewan-hewan karnivora atau hewan-hewan pemakan hewan lain, namun masih bisa dimangsa hewan lain. Contohnya ada burung. Kemudian kalau konsumen tersier ini adalah hewan karnivora atau hewan pemakan hewan lain, namun sudah tidak bisa dimakan hewan lain, makanya disebut konsumen puncak. Contohnya ada burung raja wali atau burung elang. Nah, apa kalian senang mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Senang. Karena apa, Mas Izam? Karena bernyanyi. Karena menonton video. Untuk menambah pemahaman kalian terhadap materi jaring-jaring makanan dan pokok pikiran, Bu Nuri akan memberi PR
Dibuka bukunya halaman 56, Romawi 1 dan Romawi 2, pilihan ganda dan isian singkat dengan total soal 10. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang materi kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, Mas Ilham. Tumbuhan yang tidak berwarna hijau termasuk produsen. Mas Ilham bertanya, apakah jika tumbuhan tidak berwarna hijau itu juga termasuk produsen? Karena produsen tadi disebutkan bahwa tumbuhan hijau. Kan ada tumbuhan yang berwarna kuning, merah, ungu, dan masih banyak lagi. Walaupun mereka tidak berwarna hijau, Mas Ilham, mereka tetap bisa berfotosintesis, ya. Masih bisa memasak masakannya sendiri dengan berfotosintesis, menghasilkan oksigen dengan bantuan matahari. Maka dari itu, walaupun tumbuhan tidak berwarna hijau juga termasuk produsen, ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan melanjutkan pembelajaran tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem, pembelajaran kedua. Besok kita akan belajar mengenal lebih tentang jaring-jaring makanan. Apabila ada salah satu peran mati atau punah, bagaimana siklus jaring-jaring makanan selanjutnya. Nah, di lingkungan kita banyak sekali peristiwa makan dimakan antar makhluk hidup. Sudah seharusnya, sudah kewajiban kita sebagai manusia untuk selalu melestarikan lingkungan agar hewan-hewan yang berada di sekitar kita tidak mati dan jangan sampai punah. Apalagi kalian bertempat tinggal di dekat hutan, jadi harus melestarikan lingkungan dan jangan memburu hewan-hewan yang dilindungi. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul nglempang sekane dadi salatan, wakul nglempang sekane dadi salatan. Sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Siapa yang ingin memimpin berdoa? Ya, Mbak Tina dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.